Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Pada pagi hari yang indah ini, mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami merindukan Tuhan kekuatan firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berfirman pada pagi hari yang indah ini Bapa, sehingga dalam kehidupan kami selalu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bersihkan hati kami Tuhan, terlebih ruangan ini Bapa, sehingga firman-Mu tidak bisa dicuri oleh kuasa kegelapan roh jahat iblis, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari yang indah ini terdapat di dalam Keluaran 13. Amen. Ayat 17 dan ayat 18. Kalau sudah dapat, katakan amin. Puji Tuhan. Keluaran 13 ayat 17 dan 18 kita akan baca bersama dalam hitungan ketiga. Sudah dapat, katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Setelah membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini sungguh indah, dahsyat dan luar biasa kalau kita boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya membaca firman Tuhan ini, saya selalu kalau membaca firman Tuhan memposisikan diri kalau saya berada pada posisi tersebut. Puji nama Tuhan. Kita boleh melihat Bapak Ibu sedang kekasih tentang firman Tuhan ini bagaimana tentang sejarah umat Israel keluar dari bangsa Mesir. Amin. Dan di dalam pikiran bangsa Israel pada waktu itu Tuhan katakan apa? Mereka akan mendapatkan apa? Tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Puji nama Tuhan. Dan bangsa Israel pada waktu itu kalau kita melihat di dalam kehidupan mereka di Mesir, mereka itu tidak mendapat cukup pendidikan. Amin. Karena mereka di sana diperlakukan sebagai budak pekerja rodi. Dan satu manusia pada waktu itu yaitu hanya Musa yang mendapat pendidikan yang terbaik di dalam kerajaan Firaun. Amin. Dia dididik, digodok untuk menjadi seorang pemimpin dan itu caranya Tuhan. Dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu buta huruf kalau boleh dikatakan seperti itu. Tidak tahu apa-apa, yang tahu mereka hanya bekerja dan mendapat upah. Amin. Dan mereka mendapat secerca harapan bahwa kalau mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka akan mendapat tanah yang baik, tanah yang subur. Itu pikiran mereka pada waktu itu. Amin. Orang yang tidak punya harapan yang muluk-muluk, yang tidak jauh, hanya mendapat apa? Sesuatu yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel, Bapak Ibu sedang kekasih, di dalam kehidupan mereka itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Umat kesayangannya Tuhan. Dan bangsa Israel ini digodok luar biasa oleh Tuhan. Amin. Kita boleh melihat bagaimana bangsa ini, kalau kita melihat Bapak Ibu sedang kekasih, kalau pada zaman kita sekarang, kita ini enak. Amin. Kita punya firman Tuhan untuk menjadi patokan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus bergerak dan maju dalam kehidupan kita. Tetapi pada bangsa Israel pada zaman ini belum ada firman Tuhan. Yang ada mereka berpusat kepada Musa. Segala sesuatu harus Musa dulu yang katakan. Amin. Dan pada firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita boleh belajar tentang bangsa Israel.
saudara, kehidupan mereka tidak mulu-mulu, yaitu apa? Mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Itu pikiran mereka pada waktu itu. Dan Tuhan bawa mereka kemana? Ke padang gurun. Puji nama Tuhan. Maksud dan tujuan Tuhan berada dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka membebaskan mereka dari perbudakan dan dibawa di padang gurun. Puji nama Tuhan. Dan di sana mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu karena mereka tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Haleluya, di saat di padang gurun mereka melihat apa? Kekurangan, melihat kekeringan. Yang terjadi adalah persungutan. Karena mereka tidak ada firman pada waktu itu. Amin. Yang tahu mereka, aduh, coba aja kalau kami berada di Mesir, kami pasti tidak kekurangan. Amin. Ya, demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau samakan dengan posisi kita dalam kehidupan kita, kalau kita berharap di dalam Tuhan, so pasti kita tidak mengalami masalah apa-apa. Padahal tidak, Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Puji nama Tuhan. Jadi maksud dan tujuan Tuhan untuk bangsa Israel pada waktu itu selain mereka beribadah, mereka juga apa? Berperang. Amin. Tapi mereka tidak mengerti maksud Tuhan itu karena mereka tidak ada firman pada waktu itu. Amin. Tidak mengerti. Yang ada dalam kehidupan mereka di saat mereka menghadapi pergolakan di dalam padang gurun, yang ada dalam persungutan. Yang seharusnya maksud dan tujuan Tuhan bangsa Israel pada waktu itu di saat mereka keluar di padang gurun melihat yang tidak ada, mereka mengolah pikiran mereka bagaimana supaya kita mempunyai hidup di padang gurun. Amin. Itu maksud Tuhan sebenarnya. Jangan-jangan mereka menyesal. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam kehidupan kita, kalau kita mau dikasihi Tuhan, amin, mau menjadi umat pilihan Tuhan, amin, mau menjadi anak-anak khususnya Tuhan, kita harus menghadapi peperangan. Amin, harus memenangkan pertempuran, harus memenangkan peperangan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Tuhan katakan, jangan-jangan bangsa ini menyesal. Jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Amin. Jadi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat. Amin. Anak-anak yang bisa menghadapi apapun. Amin. Sehingga kita tidak menyesal apabila dalam kehidupan kita yang lalu-lalu, seperti bangsa Israel, Tuhan bilang jangan menyesal dan balik kepada Mesir. Kan enak walaupun di Mesir tersedia segala sesuatu, tetapi dalam keadaan diperbudak. Lebih enak kita bebas, tetapi kita memilih untuk kehidupan kita sendiri, tapi berlandaskan firman Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu kita sendiri yang melakukannya, bukan Tuhan. Amin. Yang terjadi pada bangsa Israel, pada waktu itu mereka didinda bobokan Tuhan dengan mujizat. Amin. Mujizat Tuhan. Kalau tidak ada air, pasti Tuhan kok mau kasih air. Amin. Kalau tidak ada makanan, pasti Tuhan kok mau kasih makanan. Amin. Kalau dingin, pasti kok Tuhan akan memberikan kita api. Kalau panas, pasti Tuhan kok memberikan kita awan. Amin. Itu pikiran bangsa Israel pada waktu itu. Menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang manja, selalu mengharapkan apa? Mujizat dari Tuhan. Amin. Padahal maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita memperoleh tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, itu tanah yang penuh susu dan madu. Tuhan bilang apa? Berperang. Amin. Kalau dalam peperangan berarti ada perjuangan yang harus kita peroleh, harus perjuangan yang harus kita lakukan. Amin. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak orang percaya, seperti bangsa Israel. Kita berpikir kalau kita sudah di dalam Tuhan, segala sesuatu itu pasti mulus. Amin. Kalau kita percaya berarti dalam Tuhan itu berarti segala sesuatu tidak ada hambatan.
Tidak, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita boleh melihat Tuhan Yesus. Amin. Di saat pelayanannya di muka bumi ini dalam keadaan dia lapar, yang datang kepada dia siapa? Iblis. Amin. Iblis bilang apa? Aku akan memberikan segala kemegahan dunia yang ada di muka bumi ini asal engkau menyembah aku. Amin. Dan kita lihat Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman. Amin. Dan firman apa? Dia katakan sama iblis, dia tidak tergoda karena itu memang kepunyaannya dia. Harta dan kekayaan di dunia ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Kenapa mau tergoda dengan iblis? Amin. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Kristen, orang-orang percaya. Terjebak, tergoda dengan godaan-godaan dari iblis dengan harta, kekayaan, dan jabatan yang sebetulnya itu adalah dia punya. Amin. Dia punya, dia milik dia sendiri. Adalah anak-anak Tuhan. Tetapi apa? Mereka melakukannya dengan apa? Segala ambisi dan ketamakan dalam kehidupan mereka. Kita lihat Tuhan Yesus dalam keadaan lapar, tidak tamak akan makanan. Amin. Tidak rakus akan makanan, tidak terbuai dengan makanan. Amin. Karena Tuhan Yesus tahu itu semua adalah miliknya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Mencari jalan pintas untuk memperoleh kekuasaan, mencari jalan pintas untuk memperoleh kesejahteraan, untuk memperoleh apa lagi? Kesuksesan. Amin. Padahal yang Tuhan inginkan untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itu kita berperang. Amin. Kalau berperang berarti apa? Kita perjuangkan habis-habisan. Amin. Kalau kita berperang sendiri, Tuhan katakan pasti apa? Kita akan lelah, kita akan kalah. Tetapi lihat, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita boleh melihat perjalanan bangsa Israel. Tuhan katakan yang bisa menduduki masuk di dalam tanah perjanjian hanya 2 orang. Amin, yaitu Yosua dan Kaleb. Tuhan menyuruh mereka berapa? 40 orang. Melalui Yosua 40 orang untuk mengintai daerah yang akan mereka duduki. Dan 38 orang ini membawa kabar tentang apa? Dalam keadaan daerah yang mereka intai. Kabar buruk-buruk. Aduh, katakan mereka begini. Aduh, di sana bangsa yang enak-enak, bangsa yang besar. Kalau orang melihat kita, pasti orang akan memakan kita. Itu yang menjadi cara pandang mereka. Tetapi kita lihat Kaleb dan Yosua pada waktu itu. Mereka bilang, tidak. Memang mereka besar. Memang mereka kuat. Tetapi pada kita ada Tuhan yang lebih besar. Pada kita ada Allah yang lebih kuat. Pada kita ada Allah yang lebih dahsyat. Amin. 38 orang ini kalah dalam pikiran mereka yang konyol, pikiran mereka yang lemah, pikiran mereka yang sudah ketakutan melihat apa? Melihat masalah. Tetapi 2 orang ini menang karena apa? Mereka pikir, mereka lihat. Memang masalah yang ada di depan kita adalah masalah yang besar. Memang pergumulan di dalam kehidupan kita adalah pergumulan yang besar. Tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah kita. Amin. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dari setiap pergumulan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus memenangkan pertempuran yang boleh terjadi dalam kehidupan kita dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kita berserah kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih, kita boleh memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti bangsa Israel. Tuhan bilang jangan-jangan mereka menyesal. Bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, kalau kita kembali ke Mesir, kita akan rugi sendiri. Amin. Mesir itu apa? Tentang perbudakan. Amin. Memang sih di sana dapat makanan, ada ikan, ada semua yang kita butuhkan. Tetapi dalam kehidupan zona apa? Diperbudak oleh dosa. Nggak enak banget kan? Tapi mari kita mau keluar dari zona itu, kita mau hidup di dalam padang gurun, di dalam hajaran Tuhan, di dalam pembentukan Tuhan, sehingga kita mendapat kekuatan dari Tuhan, kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita menghadapi peperangan demi peperangan dan kita menang. Amin. Kalau kita itu mengerjakannya bersama Tuhan, dan kita akan peroleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu apa? Segala apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita, kita raih dengan berperang dulu. Amin. Kita raih dengan perjuangan dulu. Amin. Tidak dengan, jangan kita terbiasa dengan mujizat Tuhan.
Mujizat Tuhan itu bukan, memang sih Bapak Ibu sedang kekasih, kalau kita mengandalkan Tuhan pasti pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Itu adalah mujizat Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan itu. Itu hanya Tuhan kasih di saat kita lemah. Amin. Seperti Rasul Paulus bilang, di saat kita lemah, di situ aku kuat. Amin. Nah, di saat kita lemah, kita lihat, ingat, oh Tuhan, terima kasih, berikan aku kekuatan. Di situ Tuhan menolong. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebenarnya adalah kita menjadi pahlawan. Kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang dahsyat, yang mampu menghadapi segala peperangan demi peperangan. Amin. Sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Sehingga tanah yang penuh susu dan madu itu boleh kita peroleh. Itu tanah dan susu dan madu itu hanya sebagai lambang dalam kehidupan kita. Tetapi itu melambangkan apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita. Kita raih di dalam perjuangan, dalam peperangan untuk menghadapi semua itu. Sehingga kita boleh memperolehnya. Amin. Kita boleh memilikinya. Amin. Dan Bapak Ibu sedang kekasih, kita lihat. Kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, apabila engkau telah menerima berkat Tuhan, jaga baik-baik, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Itu yang menjadi ujian. Amin. Kadang Bapak Ibu saudara kasih, setiap orang manusia kalau sudah mendapat apa yang dia inginkan, dia lupa akan Tuhan. Amin. Dia kembali ke kehidupan yang lama, jatuh lagi. Amin. Marilah kita dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang benar-benar orang-orang yang dirindukan oleh Tuhan. Orang-orang yang setia sampai akhir, sehingga kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Anak-anak yang dirindukan Tuhan dan boleh menjadi saksi-saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.